Sejumlah pasukan militer Amerika Serikat dikerahkan di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Estonia menyebut bahwa kini kompi infanteri Amerika telah tiba di wilayahnya. Pasukan Amerika ini dikerahkan sebagai salah satu upaya NATO untuk memperkuat perbatasan timur itu dengan Rusia. Mereka ditempatkan di Pangkalan Tara di kota Voru, sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Terkait kedatangan pasukan Amerika, Kolonel Matti Tikerpu, Komandan Brigade Infanteri Kedua Pasukan Pertahanan Estonia, buka suara. Ia berharap pasukan Amerika dapat mengintegrasikan sekutu tingkat brigade dan mendapatkan unit manuver tambahan. Washington juga diperkirakan akan mengerahkan peleton HIMARS ke Estonia bersama dengan peralatan dan sistem komando dan kontrol terkait. Kedatangan militer Amerika ke Estonia ini sebagai bukti hubungan pertahanan dan keamanan kedua sangat baik. Selain itu, seorang pejabat militer di Tallinn menyebut peningkatan kehadiran NATO di negara itu perlu dilakukan, mengingat lingkungan keamanan di Eropa yang memburuk. Selain itu, agresi tak beralasan Rusia di Ukraina juga menjadi satu alasannya. Serangkaian serangan Rusia membuat kota Bakhmut di wilayah timur menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Di waktu bersamaan, militer Ukraina melaporkan adanya serangan rudal, roket, dan drone Rusia di sejumlah wilayah yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis. Seperti rekaman yang beredar di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan suasana Bakhmut yang mengerikan. Bahkan pasukan Ukraina terlihat membangun parit di kota Bakhmut. Pasukan Rusia sendiri sudah berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di wilayah Donetsk, Ukraina, setidaknya selama 7 bulan. Namun, baru beberapa minggu terakhir ini, pertempuran di dalam dan sekitar kota Bakhmut menjadi salah satu pertarungan paling sengit selama invasi. Bakhmut yang berada di atas tambang garam yang luas dan terkenal dengan kilang anggur era Sovietnya telah rusak parah, sebagian hancur total karena penembakan terus-menerus.
Serangan udara terhadap infrastruktur listrik telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Ukraina. Lewat udara, tetangga Ukraina, Moldova dapat melihat dampak serangan ini. Sebuah rekaman beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022 memperlihatkan seorang penumpang pesawat sipil merekam penampakan kepulan asap tebal. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hasil kedatangan roket di fasilitas energi di Ukraina dilihat dari jendela pesawat yang terbang di atas Moldova. Diketahui Rusia kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Rudal-rudal milik Rusia menghantam sejumlah fasilitas energi milik Ukraina, ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia langsung direspon dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota. Pasukan Ukraina diduga membombardir gudang amunisi Rusia di Luhansk. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan gudang angkatan darat Rusia di wilayah Luhansk habis pasca diledakkan serangan rudal Ukraina. Ledakan dahsyat tersebut direkam warga sekitar. Diketahui, Ukraina memperkirakan Rusia akan langsung meluncurkan gempuran baru pada awal tahun 2023, termasuk upaya kedua untuk mengambil alih ibu kota Kiev. Seiring perkiraan ini, sekutu Ukraina di barat meningkatkan dukungan dana dan militer sekaligus menambah panjang daftar sanksi bagi Rusia. Ебать! Блядь! Ой, да... Ебать! Блядь!
Inilah rekaman yang memperlihatkan militan Republik Rakyat Luhansk menggunakan senjata anti pesawat S-60 sebagai artileri lapangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan senjata itu telah digunakan dari tahun 1950. Kegunaannya masih cukup baik untuk melibas posisi pasukan Ukraina, kata Komandan Militan LPR. Senjata anti pesawat itu ditembakkan dari atas truk pick-up. Rentetan serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Netizen ramai berkomentar tentang penggunaan meriam PSU atau penangkis serangan udara S-60 tersebut. 5,5. Это полупрямой наводки. Пять с половиной. Это полупрямой наводки. Permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang, Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan.
permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah, serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang, Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan. Sejumlah pasukan militer Amerika Serikat dikerahkan di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Estonia menyebut bahwa kini kompi infanteri Amerika telah tiba di wilayahnya. Pasukan Amerika ini dikerahkan sebagai salah satu upaya NATO untuk memperkuat perbatasan timur itu dengan Rusia. Mereka ditempatkan di Pangkalan Tara di kota Voru, sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Terkait kedatangan pasukan Amerika, Kolonel Matti Tikerpu, Komandan Brigade Infanteri kedua Pasukan Pertahanan Estonia, buka suara. Ia berharap pasukan Amerika dapat mengintegrasikan sekutu tingkat brigade dan mendapatkan unit manuver tambahan. Washington juga diperkirakan akan mengerahkan peleton HIMARS ke Estonia bersama dengan peralatan dan sistem komando dan kontrol terkait. Kedatangan militer Amerika ke Estonia ini sebagai bukti hubungan pertahanan dan keamanan kedua sangat baik. Selain itu, seorang pejabat militer di Tallinn menyebut peningkatan kehadiran NATO di negara itu perlu dilakukan, mengingat lingkungan keamanan di Eropa yang memburuk. Selain itu, agresi tak beralasan Rusia di Ukraina juga menjadi satu alasannya.
Serangkaian serangan Rusia membuat kota Bakhmut di wilayah timur menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Di waktu bersamaan, militer Ukraina melaporkan adanya serangan rudal, roket, dan drone Rusia di sejumlah wilayah yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis. Seperti rekaman yang beredar di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan suasana Bakhmut yang mengerikan. Bahkan pasukan Ukraina terlihat membangun parit di kota Bakhmut. Pasukan Rusia sendiri sudah berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di wilayah Donetsk, Ukraina setidaknya selama 7 bulan. Namun, baru beberapa minggu terakhir ini, pertempuran di dalam dan sekitar kota Bakhmut menjadi salah satu pertarungan paling sengit selama invasi. Bakhmut yang berada di atas tambang garam yang luas dan terkenal dengan kilang anggur era Sovietnya telah rusak parah, sebagian hancur total karena penembakan terus-menerus. Serangan udara terhadap infrastruktur listrik telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Ukraina. Lewat udara, tetangga Ukraina, Moldova dapat melihat dampak serangan ini. Sebuah rekaman beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022 memperlihatkan seorang penumpang pesawat sipil merekam penampakan kepulan asap tebal. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hasil kedatangan roket di fasilitas energi di Ukraina, dilihat dari jendela pesawat yang terbang di atas Moldova. Diketahui Rusia kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Rudal-rudal milik Rusia menghantam sejumlah fasilitas energi milik Ukraina, ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia langsung direspon dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota.
Pasukan Ukraina diduga membombardir gudang amunisi Rusia di Luhansk. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan gudang Angkatan Darat Rusia di wilayah Luhansk habis pasca diledakkan serangan rudal Ukraina. Ledakan dahsyat tersebut direkam warga sekitar. Diketahui Ukraina memperkirakan Rusia akan langsung meluncurkan gempuran baru pada awal tahun 2023, termasuk upaya kedua untuk mengambil alih ibu kota Kiev. Seiring perkiraan ini, sekutu Ukraina di barat meningkatkan dukungan dana dan militer sekaligus menambah panjang daftar sanksi bagi Rusia. Ебать! Блядь! О, это... Ебать! Блядь! Ебать! Блядь! Inilah rekaman yang memperlihatkan militan Republik Rakyat Luhansk menggunakan senjata anti pesawat S-60 sebagai artileri lapangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan senjata itu telah digunakan dari tahun 1950. Kegunaannya masih cukup baik untuk melibas posisi pasukan Ukraina, kata Komandan Militan LPR. Senjata anti pesawat itu ditembakkan dari atas truk pick-up. Rentetan serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Netizen ramai berkomentar tentang penggunaan meriam PSU atau penangkis serangan udara S-60 tersebut. 5,5. Это полупрямой наводки. Пять с половиной. Это полупрямой наводки.
Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan. Permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan.
Sejumlah pasukan militer Amerika Serikat dikerahkan di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Estonia menyebut bahwa kini kompi infanteri Amerika telah tiba di wilayahnya. Pasukan Amerika ini dikerahkan sebagai salah satu upaya NATO untuk memperkuat perbatasan timur itu dengan Rusia. Mereka ditempatkan di pangkalan Tara di kota Voru, sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Terkait kedatangan pasukan Amerika, Kolonel Matti Tikerpu, Komandan Brigade Infanteri Kedua Pasukan Pertahanan Estonia, buka suara. Ia berharap pasukan Amerika dapat mengintegrasikan sekutu tingkat brigade dan mendapatkan unit manuver tambahan. Washington juga diperkirakan akan mengerahkan peleton HIMARS ke Estonia bersama dengan peralatan dan sistem komando dan kontrol terkait. Kedatangan militer Amerika ke Estonia ini sebagai bukti hubungan pertahanan dan keamanan kedua sangat baik. Selain itu, seorang pejabat militer di Tallinn menyebut peningkatan kehadiran NATO di negara itu perlu dilakukan, mengingat lingkungan keamanan di Eropa yang memburuk. Selain itu, agresi tak beralasan Rusia di Ukraina juga menjadi satu alasannya. Serangkaian serangan Rusia membuat kota Bakhmut di wilayah timur menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Di waktu bersamaan, militer Ukraina melaporkan adanya serangan rudal, roket, dan drone Rusia di sejumlah wilayah yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis. Seperti rekaman yang beredar di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan suasana Bakhmut yang mengerikan. Bahkan pasukan Ukraina terlihat membangun parit di kota Bakhmut. Pasukan Rusia sendiri sudah berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di wilayah Donetsk, Ukraina setidaknya selama 7 bulan. Namun, baru beberapa minggu terakhir ini, pertempuran di dalam dan sekitar kota Bakhmut menjadi salah satu pertarungan paling sengit selama invasi. Bakhmut yang berada di atas tambang garam yang luas dan terkenal dengan kilang anggur era Sovietnya telah rusak parah, sebagian hancur total karena penembakan terus-menerus.
serangan udara terhadap infrastruktur listrik telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Ukraina. Lewat udara, tetangga Ukraina, Moldova dapat melihat dampak serangan ini. Sebuah rekaman beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022 memperlihatkan seorang penumpang pesawat sipil merekam penampakan kepulan asap tebal. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hasil kedatangan roket di fasilitas energi di Ukraina dilihat dari jendela pesawat yang terbang di atas Moldova. Diketahui Rusia kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Rudal-rudal milik Rusia menghantam sejumlah fasilitas energi milik Ukraina, ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia langsung direspon dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota. Pasukan Ukraina diduga membombardir gudang amunisi Rusia di Luhansk. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan gudang angkatan darat Rusia di wilayah Luhansk habis pasca diledakkan serangan rudal Ukraina. Ledakan dahsyat tersebut direkam warga sekitar. Diketahui Ukraina memperkirakan Rusia akan langsung meluncurkan gempuran baru pada awal tahun 2023, termasuk upaya kedua untuk mengambil alih ibu kota Kiev. Seiring perkiraan ini, sekutu Ukraina di barat meningkatkan dukungan dana dan militer sekaligus menambah panjang daftar sanksi bagi Rusia.
Inilah rekaman yang memperlihatkan militan Republik Rakyat Luhansk menggunakan senjata anti pesawat S-60 sebagai artileri lapangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan senjata itu telah digunakan dari tahun 1950. Kegunaannya masih cukup baik untuk melibas posisi pasukan Ukraina, kata Komandan Militan LPR. Senjata anti pesawat itu ditembakkan dari atas truk pickup. Rentetan serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Netizen ramai berkomentar tentang penggunaan meriam PSU atau penangkis serangan udara S-60 tersebut. 5,5. Это полупрямой наводки. Пять с половиной. Это полупрямой наводки. Permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang, Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan.
permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang, Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan. Sejumlah pasukan militer Amerika Serikat dikerahkan di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Estonia menyebut bahwa kini kompi infanteri Amerika telah tiba di wilayahnya. Pasukan Amerika ini dikerahkan sebagai salah satu upaya NATO untuk memperkuat perbatasan timur itu dengan Rusia. Mereka ditempatkan di Pangkalan Tara di kota Voru, sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Terkait kedatangan pasukan Amerika, Kolonel Matti Tikerpu, Komandan Brigade Infanteri kedua Pasukan Pertahanan Estonia, buka suara. Ia berharap pasukan Amerika dapat mengintegrasikan sekutu tingkat brigade dan mendapatkan unit manuver tambahan. Washington juga diperkirakan akan mengerahkan peleton HIMARS ke Estonia bersama dengan peralatan dan sistem komando dan kontrol terkait. Kedatangan militer Amerika ke Estonia ini sebagai bukti hubungan pertahanan dan keamanan kedua sangat baik. Selain itu, seorang pejabat militer di Tallinn menyebut peningkatan kehadiran NATO di negara itu perlu dilakukan, mengingat lingkungan keamanan di Eropa yang memburuk. Selain itu, agresi tak beralasan Rusia di Ukraina juga menjadi satu alasannya.
Serangkaian serangan Rusia membuat kota Bakhmut di wilayah timur menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Di waktu bersamaan, militer Ukraina melaporkan adanya serangan rudal, roket, dan drone Rusia di sejumlah wilayah yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis. Seperti rekaman yang beredar di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan suasana Bakhmut yang mengerikan. Bahkan pasukan Ukraina terlihat membangun parit di kota Bakhmut. Pasukan Rusia sendiri sudah berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di wilayah Donetsk, Ukraina setidaknya selama 7 bulan. Namun, baru beberapa minggu terakhir ini, pertempuran di dalam dan sekitar kota Bakhmut menjadi salah satu pertarungan paling sengit selama invasi. Bakhmut yang berada di atas tambang garam yang luas dan terkenal dengan kilang anggur era Sovietnya telah rusak parah, sebagian hancur total karena penembakan terus-menerus. Serangan udara terhadap infrastruktur listrik telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Ukraina. Lewat udara, tetangga Ukraina, Moldova dapat melihat dampak serangan ini. Sebuah rekaman beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022 memperlihatkan seorang penumpang pesawat sipil merekam penampakan kepulan asap tebal. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hasil kedatangan roket di fasilitas energi di Ukraina, dilihat dari jendela pesawat yang terbang di atas Moldova. Diketahui Rusia kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Rudal-rudal milik Rusia menghantam sejumlah fasilitas energi milik Ukraina, ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia langsung direspon dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota.
Pasukan Ukraina diduga membombardir gudang amunisi Rusia di Luhansk. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan gudang angkatan darat Rusia di wilayah Luhansk habis pasca diledakkan serangan rudal Ukraina. Ledakan dahsyat tersebut direkam warga sekitar. Diketahui Ukraina memperkirakan Rusia akan langsung meluncurkan gempuran baru pada awal tahun 2023, termasuk upaya kedua untuk mengambil alih ibu kota Kiev. Seiring perkiraan ini, sekutu Ukraina di barat meningkatkan dukungan dana dan militer sekaligus menambah panjang daftar sanksi bagi Rusia. Ебать! Блядь! Ой, это... Ебать! Блядь! Ебать! Блядь! Ой, это... Inilah rekaman yang memperlihatkan militan Republik Rakyat Luhansk menggunakan senjata anti pesawat S-60 sebagai artileri lapangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 17 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan senjata itu telah digunakan dari tahun 1950. Kegunaannya masih cukup baik untuk melibas posisi pasukan Ukraina, kata Komandan Militan LPR. Senjata anti pesawat itu ditembakkan dari atas truk pick-up. Rentetan serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Netizen ramai berkomentar tentang penggunaan meriam PSU atau penangkis serangan udara S-60 tersebut. 5,5. Это полупрямой наводки.
permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan. Permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyiarkan pesan video perdamaian dunia sebelum kick-off pertandingan final Piala Dunia 2022 ditolak oleh FIFA. Diketahui Zelensky menawarkan diri untuk tampil dalam sebuah video untuk jutaan penonton di seluruh dunia, Minggu 13 Desember 2022. Dikutip dari The Sun, Zelensky berpikir FIFA ingin menggunakan platformnya untuk kebaikan yang lebih besar Jumat 16 Desember 2022. Namun, ternyata permintaan Zelensky ditolak oleh FIFA. Kantor Presiden Ukraina disebut terkejut atas penolakan FIFA tersebut. Namun, pemerintah Ukraina belum menyerah serta pembicaraan terkait hal tersebut tetap berlangsung. Presiden Ukraina telah berbicara di banyak acara terbesar di dunia untuk menggalang dukungan untuk negaranya. Pasalnya, Ukraina sedang mempertahankan negaranya melawan invasi Rusia yang dimulai sejak Februari. Diketahui Zelensky menampilkan video tersebut di KTT G20, Grammy, and Festival Film Cannes. Selain itu, Presiden Ukraina juga muncul bersama beberapa selebriti dan jurnalis. Diketahui berita itu muncul ketika Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesarnya dalam perang Jumat 16 Desember 2022, di mana saat penyerangan tersebut lebih dari 70 rudal ditembakkan.
Sejumlah pasukan militer Amerika Serikat dikerahkan di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Estonia menyebut bahwa kini kompi infanteri Amerika telah tiba di wilayahnya. Pasukan Amerika ini dikerahkan sebagai salah satu upaya NATO untuk memperkuat perbatasan timur itu dengan Rusia. Mereka ditempatkan di Pangkalan Tara di kota Voru, sekitar 20 km dari perbatasan Rusia. Terkait kedatangan pasukan Amerika, Kolonel Matti Tikerpu, Komandan Brigade Infanteri Kedua Pasukan Pertahanan Estonia, buka suara. Ia berharap pasukan Amerika dapat mengintegrasikan sekutu tingkat brigade dan mendapatkan unit manuver tambahan. Washington juga diperkirakan akan mengerahkan peleton HIMARS ke Estonia bersama dengan peralatan dan sistem komando dan kontrol terkait. Kedatangan militer Amerika ke Estonia ini sebagai bukti hubungan pertahanan dan keamanan kedua sangat baik. Selain itu, seorang pejabat militer di Tallinn menyebut peningkatan kehadiran NATO di negara itu perlu dilakukan, mengingat lingkungan keamanan di Eropa yang memburuk. Selain itu, agresi tak beralasan Rusia di Ukraina juga menjadi satu alasannya. Serangkaian serangan Rusia membuat kota Bakhmut di wilayah timur menjadi puing-puing yang hangus terbakar. Di waktu bersamaan, militer Ukraina melaporkan adanya serangan rudal, roket, dan drone Rusia di sejumlah wilayah yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan infrastruktur kritis. Seperti rekaman yang beredar di Twitter pada Sabtu 17 Desember 2022 yang memperlihatkan suasana Bakhmut yang mengerikan. Bahkan pasukan Ukraina terlihat membangun parit di kota Bakhmut. Pasukan Rusia sendiri sudah berusaha merebut kota Bakhmut yang terletak di wilayah Donetsk, Ukraina, setidaknya selama 7 bulan. Namun, baru beberapa minggu terakhir ini, pertempuran di dalam dan sekitar kota Bakhmut menjadi salah satu pertarungan paling sengit selama invasi. Bakhmut yang berada di atas tambang garam yang luas dan terkenal dengan kilang anggur era Sovietnya telah rusak parah, sebagian hancur total karena penembakan terus-menerus.
serangan udara terhadap infrastruktur listrik telah melumpuhkan sebagian besar wilayah Ukraina. Lewat udara, tetangga Ukraina, Moldova dapat melihat dampak serangan ini. Sebuah rekaman beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022 memperlihatkan seorang penumpang pesawat sipil merekam penampakan kepulan asap tebal. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah hasil kedatangan roket di fasilitas energi di Ukraina dilihat dari jendela pesawat yang terbang di atas Moldova. Diketahui Rusia kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022 pagi. Rudal-rudal milik Rusia menghantam sejumlah fasilitas energi milik Ukraina, ibu kota Kiev, Kryvyi Rih Selatan, dan Kharkiv Timur Laut. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Rusia langsung direspon dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota. Pasukan Ukraina diduga membombardir gudang amunisi Rusia di Luhansk. Rekaman detik-detik ledakan ramai beredar di Twitter pada Jumat 16 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan gudang angkatan darat Rusia di wilayah Luhansk habis pasca diledakkan serangan rudal Ukraina. Ledakan dahsyat tersebut direkam warga sekitar. Diketahui Ukraina memperkirakan Rusia akan langsung meluncurkan gempuran baru pada awal tahun 2023, termasuk upaya kedua untuk mengambil alih ibu kota Kiev. Seiring perkiraan ini, sekutu Ukraina di barat meningkatkan dukungan dana dan militer sekaligus menambah panjang daftar sanksi bagi Rusia. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.